Acara Nuzulul Quran yang dirangkaikan dengan Hafdzul Quran Masjid Darul Hidayah Lamahora 17 Ramadan 1447 Hijriah tepatan dengan tanggal 7 Maret 2026 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas anugerah nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang penuh mubarak ini untuk sama-sama melaksanakan memperingati acara Nuzulul Quran 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan Hafdzul Quran. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Imam Masjid Darul Hidayah Lamahora yang kami hormati, Bapak Ketua BPM dan jajaran yang kami hormati, Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Dr. Dahlan Lamabawa SAG MAG yang kami hormati. Singkatnya, hadirin sekalian, jamaah pengunjung malam tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan melafazkan kalimat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah pada acara berikut, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Korea Aida Dimyati Martabani Sarjana Hukum. Pada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Korea yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semuanya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu hadirin jamaah pengunjung malam menuju Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak pada acara yang inti, yakni penyampaian hikmah nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Dr. Ahlan Lamabawa SHG MAG. Kepada Ustaz, waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur nikmat pada Allah. Kesempatan ini bersama di masjid ini untuk peringatan nuzulul Quran. Wabil khusus saya mensyukuri perjalanan tadi, habis berbuka puasa, salat maghrib isya di jamaah, baru berangkat dari Jeddah ke Jordan. Alhamdulillah tiba tepat waktu. Pak Rasim sudah menelpon berkali-kali, khawatir kalau saya tidak sampai di sini. Segala sesuatu yang diizinkan Allah, insya Allah bisa terlaksana sesuai rencana. Salam dan selawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia hingga akhir hayat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum lanjut saya menyapa yang saya kenal dulu. Terutama di depan saya ini ada Pak Hari Adi Kualat kalau tidak disapa. Ada lagi teman SD, teman mis saya. Kami hanya laki 2 orang. Ada Ustaz Darwin Ahmad Medan. Ini bertemu beliau mengingat masa lalu, masa-masa bersekolah. Dan guru kami yang paling kami hormati, kami sayangi adalah almarhum Metrandes Muhammad Hasan yang baru saja meninggalkan kita semua. Bapak Imam dan jemaah sekalian, saya tidak diberi tema. Temanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya langsung pada poinnya. Mengapa Al-Quran diturunkan? Terkandung dalam namanya, tadi juga dibacakan oleh qari'ah kita. Pertama, Alkitab,
kedua Al-Furqan. Alkitab bermakna kitab yang isinya adalah wahyu Allah. Hakul yakin mengajarkan kepada anak cucu kita bahwa dinamai kitab Al-Quran karena isinya adalah wahyu Allah yang ketika awal turunnya itu ditentang oleh para musyrikin. Bahkan sampai Nabi Muhammad bikin taruhan. Al-Quran ini adalah wahyu, adalah firman Allah, bukan syair seperti yang dibikin oleh para penyair dan penyihir. Bila satu bikin satu kalimat saja, dan ternyata memang tidak sama, karena ini adalah Al-Quran, bukan karangan, bukan tulisan manusia biasa. Dalam rangka nuzulul Quran ini perlu kembali kita meyakinkan kepada anak cucu kita bahwa kitab Al-Quran itu dinamai kitab karena berisi wahyu Allah, berisi firman Allah, dan berfungsi pada namanya yang kedua Al-Furqan sebagai pembeda atas kebenaran dan kesalahan, yang hak dan yang batil, sekaligus pembeda kitab-kitab sebelumnya. Tugas Al-Quran sebagai penyempurna dari seluruh kitab yang turun sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, semuanya disempurnakan oleh Al-Quran. Bersyukurlah kita ini meyakini Islam dengan pedoman dasar Al-Quran yang merupakan wahyu Allah, yang merupakan perintah Allah, hadir sebagai pembeda, dan nama yang ketiga Al-Huda sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan sebagai petunjuk Allah menggunakan dua gaya bahasa. Pertama, ya ayyuhan nas. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau diawali dengan ya ayyuhan nas, berarti seruan untuk kehidupan umat manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maaf, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Contoh salah satunya ayat yang menjadi dasar pelaksanaan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan petunjuk yang ada di dalamnya adalah berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi jelas gaya bahasa Al-Quran itu poinnya jelas. Kalau mau panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu berarti petunjuk. Memanggil dengan ya ayyuhan nas berarti keterangan, informasi. Seperti Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai sekalian manusia, kalian diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Karena ini adalah anjuran, informasi, keterangan, maka saya juga tambahkan keterangannya. Tidak cukup dengan lita'arafu, tidak cukup dengan kenal mengenal, tapi harus dinaikkan satu tingkat, tafahum,
saling pengertian di antara orang yang berbeda suku bangsa, di antara orang yang berbeda istilah umumnya itu sara, suku, agama, ras atau golongan. Kalau sudah saling ta'aruf, itu namanya memahami jejak adalah watak. Mudah saling memahami, saling memaafkan, saling pengertian. Yang ketiga ta'awun, saling menolong. Yang keempat takaful, saling menjamin. Menjamin keamanan, menjamin kenyamanan, menjamin kebersamaan. Contoh lewat bahasa kayak ini, suku bangsa banyak. Ada Jawa, ada Bugis Makassar, ada Padang, ada apa lagi? Mandar. Apa itu? Mandar. Mandar, ada Mandar, dan lain-lain. Yang besar ini kan lama-lama. Kedah. Kedah itu mau dibilang lama-lama, lain bahasanya. Oh, tidak diakui sebagai lama-lama. Satu daratan. Tapi sudahlah, pokoknya kita tidak bahagia. Yang penting ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Ini terterang. Kerukunan terjaga dan umat beragama. Dan disinilah nikmatnya hidup bersama umat manusia dan berangkat dari keterangan informasi wahyu tentang persaudaraan itu. Al-Huda berikutnya, Al-Quran hari sebagai petunjuk melalui Iqra yang ayat pertama turun. Tidak tahu kalau di sini apakah masih pakai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 sampai 6? Masih. Dan pemberian nama Iqra itu juga punya filosofi. Tidak sekedar memberi nama buku 1, 2, 3 sampai 6. Tapi memang filosofinya adalah untuk bisa membaca Al-Quran itu bertahap. Dari Iqra 1, dari Iqra 2, Iqra 3 sampai Al-Quran sampai jadi murid-muridnya, sampai menjadi hafiz-hafizah. Dan ketika banyak anak-anak muslimat menghafal Al-Quran, itu pembuktian dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Melalui hafiz dan hafizah, para penghafal Al-Quran, dan juga para mufassir yang menafsirkan inti sari Al-Quran untuk dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadang tak terasa, tapi itu terjadi. Kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk rumah orang, Assalamualaikum warahmatullahi, dan seterusnya semua aktivitas. Bahkan sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, tanpa dituntut. Seperti anak-anak kita ini, kalau mau makan, mereka sudah terbiasa membaca doa makan. Sekaligus konfirmasi dulu, ini anak-anak yang di depan saya. Ada yang hafal doa makan? Ayo, hadiah nanti. Siapa yang hafal doa makan? Mana katakan, nah ini. Yang jilbab biru. Ya ini. Ada yang katakan, ya, doa makan. Berdiri nak, berdiri. Ada apa? Oke. Yang di belakang yang perempuan. Tadi yang katakan. Yang jilbab biru cenderung hitam. Berdiri kita. Doa makan. Ayo. Dan sampai di sini, tapi di sini kedengaran ya. Doa bangun tidur.
Doa bangun tidur. Oke. Dua orang saya janji hadiah tapi selesai ya. Silakan kembali. Nah, kenapa spontan mereka langsung bisa? Karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Atau kalau kita ini orang tua, anak muda, begitu melakukan kesalahan istighfar, astagfirullah. Itu refleks. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir terlebih dahulu, itulah ahmak. Begitu ada salah, langsung astagfirullah. Begitu dari para iman, alhamdulillah. Begitu dengan kata orang meninggal, innalillahi dan seterusnya. Itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Karena memang sudah dituntun, diajarkan berkali-kali hingga kita menghafal dan bisa memahami dan bisa mengamalkan. Bapak Ibu, jemaah sekalian, terkait dengan habits atau kebiasaan, di seluruh NTT ini ada satu kebiasaan yang harus kita koreksi bersama sesuai dengan perintah Quran. Wa kulu washrabu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Kita ini kalau bikin pesta, potong kambing sampai 20 ekor. Giliran potong hewan kurban, ada lorong. Tak mau beri kambing, menunggu kambing pemberian dari penazir yang selalu membagi bayi. Sesungguhnya kita mampu cuma mengubah sedikit kebiasaan dari sekedar untuk pesta naik tingkat menjadi hewan kurban. Satu lagi yang harus kita koreksi dan harus kita mulai hak kita. Kita baca doa akikah potong ayam. Syariatnya, sunnahnya potong kambing. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Untuk pesta bisa, akikahkan anak tidak. Padahal itu sunnah, itu syariat. Dalam hal budaya itu memang kita harus kembali merujuk pada Al-Quran dan mengikuti fatwa para imam, terutama Imam Syatibi yang mengajarkan maqasid syariah. Yang pertama, budaya boleh. Yang penting hifdzul din. Budaya itu mendukung dan tidak merusak agama. Budaya memelihara agama, bukan merusak agama. Yang kedua, hifdzul nafas. Bisa menyelamatkan diri, tidak merusak jiwa. Kalau terkait dengan pesta, habis pesta banyak utang, banyak ibu yang stres. Apalagi didatangi orang yang punya orang yang utang, dia yang datang menagih utang. Stres akhirnya bertengkar dengan keluarga. Baku bombe, bombe itu bahasa Makassar. Tidak bertolong. Padahal tetangga dekat, keluarga lagi. Jadi efeknya itu menjadi besar. Berawal dari ketidaktahuan atau kurang paham atau belum terbiasa. Ini yang tepat. Belum terbiasa untuk berhemat pada saat membuat pesta. Pesta boleh, saya ulangi lagi, pesta boleh, tapi tidak merusak agama, tidak merusak diri. Yang ketiga, tidak merusak akal. Hifdzul akal, harus memelihara agama, memelihara akal. Akal kita ini dihadirkan Allah menjadi pembeda antara pilihan melakukan kebaikan dan pilihan meninggalkan kebaikan. Akal yang dibimbing oleh Al-Quran insya Allah selamat dan menyelamatkan. Tapi Al-Quran, akal yang meninggalkan Al-Quran
sesat dan menyesatkan. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami ciptakan dengan keadaan yang sempurna karena diberi akal. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau akalnya tidak berfungsi sesuai tujuannya, akan kami campakkan ke tempat yang sehina-hinanya. Alhamdulillah. Yang keempat, hifzul mal, tidak menghabiskan harta. Pesta boleh, karena itu bagian dari kekeluargaan, kekerabatan, menjaga kerukunan dan seterusnya, silaturahim. Tapi jangan menghabiskan harta sampai berutang. Kalau pengusaha masih mungkin, tapi kalau PNS, ASN masuk berkali-kali untuk SK-nya, harus diterus masuk lagi. Sudah waktunya kita memulai hidup baru dengan syariat ajaran agama. Tidak berlebihan dalam membuat pesta. Terakhir, hifzul nafs, nasab. Ulangi, hifzul nasab. Ya, menjaga keturunan. Ini saya cerita agak lama ini. Sekarang ini keturunan kita, anak-anak kita di era digital ini bahaya, Pak. Bahaya. Anak kecil nanti dia kalau ibunya kasih HP. Betul kayak gitu, Ibu? Anak-anak kalau menangis nanti berhenti kalau dikasih HP. HP uang. Yang kedua, Gen Z atau generasi Z ini itu termasuk diberi nama generasi rebahan. Dia tidur-tiduran sambil main HP, main game, main macam-macam. Dalam satu hari itu hasil penelitian, dalam satu hari itu sampai 7 jam. Kemudian populasinya banyaknya seluruh Indonesia itu mencapai 97% anak Indonesia rebahan dengan HP, dengan gadget. Nah ini kalau tidak diantisipasi, anak-anak kita itu nanti mentalnya instan. Apa bentuk mental instan? Kumpul satu keluarga atau saling menjanji datang ke satu tempat, tapi masing-masing duduk main HP-nya. Visi pendekatan tapi hati berjauhan. Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Minimal dia dihormati orang yang WA dia daripada orang di sekitarnya. Tidak masuk pun di pertemuan. Jika visi pendekatan hati berjauhan, lama-kelamaan kekerabatan hilang. Karena tidak lekat lagi. Tidak ada kerinduan untuk bertemu. Karena media yang ada, HP itu, gadget itu. Bayangkan 7,79%. Besar itu, Pak. Dari seluruh anak Indonesia yang usia Gen Z. Berikutnya, baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah, Gen Z yang melakukan pinjaman online itu sudah mencapai 90 triliun pinjol, sekaligus menjadi kredit macet. Karena punya keinginan untuk mengambil uang, tapi kemampuan membayar tidak ada. Masih ada anak, tidak punya pekerjaan. Dan banyak juga pekerja dari ibu rumah tangga terjebak di situ. Nah situasi ini kalau tidak cepat kita arahkan, tidak cepat kita kendalikan, dampak ikutannya akan ikut. Sudah mulai banyak muncul mata juling. Ada yang rusak sarafnya karena terpapar radiasi layar HP terlalu lama, apalagi sedang baring, sehingga mengganggu mental anak produktif kita yang mau diharap menjadi generasi emas. Sulit itu.
Kalau keadaan ini tidak secepat kita kendalikan, pertanyaannya siapa yang kendalikan? Kita mulai dari unit yang paling kecil dalam masyarakat, orang tua. Kalau orang tua sudah menyerah, selesai itu masalah. Bukan selesai, tidak selesai itu masalah. Kalau orang tua sudah menyerah, kita yang harus tunjuk dari koreksi masing-masing dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana memperlakukan anak usia sekolah kita hari ini. Mereka menjadi kurang berkomunikasi, menutup diri, tidak ramah dengan teman, tidak ramah dengan tetangga. Dengan ibu bapaknya saja tidak banyak bicara. Kalau diomeli balik. Beda rasa hormatnya, karena sudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang mereka alami. Bapak Ibu jemaah sekalian, terakhir, melalui nuzulul Quran ini, peringatan nuzulul Quran ini, satu hikmah yang kecil tapi sebenarnya besar maknanya. Ketika kita hadir bersama, diundang oleh panitia, oleh pengurus masjid, kemudian terlaksana acara ini, satu hal yang kita harapkan. Al-Quran itu ditanam sebagai iman. Ulangi, Al-Quran ditanam sebagai iman. Apa itu iman? Al-iman huwa tahqiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Amalan yang paling pokok dari semua yang inti adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, berarti yang menguatkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti yang merusak agamanya sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian, mari dari keluarga kita masing-masing biasakan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu, awal waktu, tepat waktu, berjamaah. Banyak sekali keutamaannya kalau sholat 5 waktu, tepat waktu, awal waktu, berjamaah. Ini biasakan anak-anak kita ini tercerahkan dan kuat menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa tariq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dorong kita untuk tetap berdalil dengan Quran. Malam hari bisa membaca satu ayat dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak pada acara berikut, yakni pembacaan doa hafal Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Hasan Ibrahim pada Ustaz di Islam. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna ya Maulana at-tawwabur-rahim wahdina wahdina wa fiqna ila haqqi ila tariqil mustaqim barakatul khatmil Qur'anil azim hurmati habibika wa rasulika al-karim wa anna ya karim wa anna ya rahim wa ighfir lana dhunubana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. اللهم زينا بختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن وسرنا بشرافة ختم القرآن ألبسنا بالدين
بهبة ختم القرآن وجعلنا جنة مع القرآن عافنا من كل مدار الدنيا وعذاب الآخرة بهبة ختم القرآن والحمد جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شفيعا والصراط الأولى والجنة رفيقا ومن النار حجابا وخير الدنيا نذيرا نعم بفضلك وجودك وكرامك يا اكرم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه بكل كلمه كراما ومن كل آية سعادة ومن كل سورة سلامة وكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر سلطانه وقراءه عساكره إلى يوم الدين بسلامة وعافيته علينا وعلى الرجال والرجال والمسافرين والمقيمين ببر وبركة من الأمة محمد عليه اللهم عليك بابا قرانا وأمور ما ترون بروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى للمسلمين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأستاذنا وأقربائنا وسيدنا ومن له حكم علينا غير الله جميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أرباب رحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah memuasakan doa kita semuanya. Semoga apa yang telah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah segera acara kita pada malam hari ini. Doa sebelum mengakhiri kegiatan kita ini, saya atas nama acara mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dalam penyampaian atau pembawa acara tadi. Selanjutnya, mari sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melafalkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.